Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan manusia yang haram untuk disentuh oleh api neraka. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan masuk neraka? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Yang pertama adalah hayyin. Golongan pertama orang yang haram disentuh oleh api neraka adalah hayyin. Hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, dan jiwanya selalu teduh. Orang hayyin selalu memiliki ketenangan dan keteduhan, baik secara lahir maupun batin. Orang ini juga tidak mudah marah dan penuh pertimbangan. Golongan manusia yang hayyin punya sifat tenang dan berwibawa. Mereka tidak labil atau tidak mudah emosi disebabkan oleh kedalaman ilmu agamanya. Selain itu, sifat lain dari hayyin adalah tidak tergesa-gesa atau gerasa-gerusu. Tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya fitnah. Manusia yang memiliki sifat seperti ini, kelak jasadnya tidak akan sanggup disentuh oleh api neraka. Golongan manusia kedua yang haram disentuh api neraka adalah layyin. Layyin adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Golongan layyin punya sifat lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Secara otomatis, manusia yang termasuk layyin ini tidak kasar, tidak semaunya sendiri, dan segalanya tertata dengan baik. Ciri khas lain dari layyin adalah tidak suka memaksakan pendapatnya sendiri ke orang lain. Selain itu, golongan layyin adalah orang yang lembut dan penuh kasih sayang. Layyin itu tidak pernah berbuat kasar atau marah-marah pada saudaranya sesama muslim tanpa alasan yang syar'i. Layyin juga adalah orang yang lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Golongan yang ketiga adalah qarib. Pasti kita nggak asing dengan istilah sahabat karib. Betul, kata karib dalam bahasa Indonesia memang diserap dari kata qarib dalam bahasa Arab. Qarib yang dimaksud di sini juga punya pengertian yang sama seperti bahasa Indonesia, yaitu orang yang akrab, ramah diajak bicara, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Golongan manusia qarib juga senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain dan tidak lupa selalu memberi salam. Golongan manusia qarib sangat mudah diajak berteman. Ia juga menyambung tali silaturahmi dan ukhuwah sesama umat manusia.
Selain itu, orang ini juga supel dan tidak cuek dan tidak mudah berpaling ke orang lain dan meninggalkan yang lain. Orang yang senantiasa ramah dan menebar senyum hangat inilah yang menghalangi api neraka untuk menyentuh jasadnya. Yang terakhir adalah golongan manusia sahel atau orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong dan selalu punya solusi di setiap permasalahan. Orang tipe ini sangat cocok untuk dijadikan teladan abdi negara yang bekerja untuk melayani masyarakat. Orang sahel juga termasuk orang yang baik hati karena selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar dan tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Golongan ini juga tidak suka berbelit-belit sehingga tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Perilaku sahel yang selalu penuh pengabdian bisa dijadikan contoh bahwa tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain. Tidak ada salahnya untuk selalu membantu orang lain selama yang urusan yang ditangani tidak merugikan orang lain dan melanggar syariat. Keempat golongan manusia yang haram disentuh neraka di atas bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api yang panas. Jika kita merasa kesulitan untuk mencontoh keempatnya, setidaknya contohlah salah satu dari 4 golongan manusia ini dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.